Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore atau malam. Ini masih lanjutan dari video kuliah yang saya buat untuk mahasiswa saya. Ini pada mata kuliah ET 4040. ET 4040 yaitu namanya mata kuliahnya Ekonomi dan Regulasi Telekomunikasi, yang saya ajarkan pada mahasiswa saya di program studi Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung ya. Ini adalah masih masuk bab 4, tetapi ini lanjutannya ya. Pada sebelumnya saya sudah buat bab 4 untuk part 1, yaitu kita bicarakan mengenai konsep dasar ilmu ekonomi ya. Kemudian pada part 2 kita akan bicara masalah model ya, model analisis masalah ekonomi. Jadi kita langsung kita lewati ini di bahan kuliahnya tetap sama ini ya. Anda bisa unduh ya, nanti mungkin di deskripsi saya kasih linknya untuk mengunduh ya. Itu saya taruh ada di WhatsApp, nanti saya kasih alamatnya. Tapi kalau saya lupa nanti ya untuk menulis di deskripsi, Anda cari aja dengan tanya di Mbah Google. Ya, tulis saja nama saya Sigit Haryadi ya. Apa ini ekonomi bab 4 ekonomi apa tadi itu ya judulnya. Nah ini terus ketik tempatnya ya, OSF Open Science Framework. Jadi di sini kita mulai dengan kita belajar mengenai teori dan model analisis pada masalah ekonomi. Jadi pertama definisi ya, definisi teori adalah pernyataan umum dari suatu sebab akibat dan aksi reaksi ya, udahlah seperti itu sama ya. Teori di dalam kita orang teknik kan juga seperti itu mengatakannya, biasa teori adalah seperti itu. Dan model itu adalah pernyataan formal dari suatu teori ya. Jadi itu teori dan model. Kemudian ada Occam Razor adalah prinsip menyatakan perincian tidak relevan harus disingkirkan dari analisis. Jadi kalau kita menganalisis suatu masalah ekonomi, rincian-rincian yang tidak relevan itu dibuang ya dari analisis. Ya, ini adalah model satu penyederhanaan ya. Jadi yang suatu realita yang tidak mengandung banyak komplikasi ya, tidak berkomplikasi banyak hal. Jadi ini memang model analisis ini menyederhanakannya seperti ini. Tapi memang bertahap sih. Kalau Anda pada tahap awal itu membuang dulu rincian yang kita anggap tidak relevan, kemudian kita dapatkan suatu hasil. Tetapi untuk saat yang berikutnya bisa saja yang tadi kita sebut sebagai rincian tidak relevan kita masukkan di dalam kita anggap dia relevan ya, kita masukkan dalam model berikutnya. Tapi mungkin itu langkah berikutnya ya. Dan variabel adalah measure ya, yang bisa berbeda ya dalam kita mengamati dari satu pengukuran ke pengukuran yang lain. Nah, konsep dari analisis model analisis ekonomi ini yang biasa dipakai adalah konsep ceteris paribus ya. Ceteris paribus ini adalah kalau kita sedang menganalisis ya beberapa variabel, maka variabel-variabel yang lain ya itu untuk sementara tidak diperhitungkan ya. Jadi kita anggap sebagai tidak berubah. Ya, jadi kita ada menganalisis ada keterkaitan 2 atau 3 variabel. Variabel yang lain sementara kita tidak perhitungkan. Nah, nanti bagaimana kalau harusnya diperhitungkan? Nanti itu langkah berikutnya lagi ya. Jadi tapi pada setiap tahap analisis ada pembuatan model kita menekankan konsep ceteris paribus tersebut. Bukan berarti kita sama sekali terus menghindari ya variabel yang lain yang mungkin bukan mungkin ya, dia tuh sebenarnya ada pengaruh, tapi pada saat analisis ini tidak diperhitungkan terlebih dahulu. Dan ada 2 hal ini ya bagi ahli, bagi ya kita mahasiswa juga ya, saya juga masih belajar. Ini ada 2 hal yang jangan sampai kita salah ya. Kegiatan orang awam itu sering melakukan hal ini, yaitu post hoc fallacy dan fallacy of composition. Ini 2 hal yang tidak boleh ya, tidak boleh terjadi pada diri kita ya sebagai seorang ilmuwan ya. Post hoc fallacy adalah
Dia memastikan kalau dua hal terjadi berurutan itu pasti A itu menyebabkan B ya. Ini kan orang awam sering seperti itu ya. Jadi sering terjadi seperti itu ya. Ini kalau dalam peristiwa-peristiwa yang umum orang itu kalau A terjadi jadi A dan B terjadi berurutan, nah berarti B karena A. Padahal itu belum tentu, tapi sangat sering itu 90% orang awam itu selalu demikian. Nah kemudian fallacy of composition, ini juga ya, jangan memastikan suatu benar kalau hanya satu bagian dari seluruh sistem itu benar. Nah itu juga kita sering ini terjadi pada orang awam ya, generalisasi itu ya. Jadi tapi ini bukan generalisasi, tapi kalau kita punya suatu universe, suatu persoalan, itu ada beberapa himpunan di antaranya memiliki beberapa hal ya. Ini kalau salah satunya benar, itu belum tentu yang secara keseluruhan itu benar. Nanti kita bisa lihat di contoh-contoh soal aja ya. Dan model ekonomis dan alat analisis, ya ini model jadi akan menjadi alat bantu ya untuk menyederhanakan secara sistematis guna memecahkan masalah yang terjadi ini ya sistem ini. Jadi bentuknya ada fungsi, persamaan, tabel, grafis, diagram bisa digunakan secara bersamaan ya. Jadi fungsi, persamaan, tabel, grafis, diagram itu bisa digunakan secara bersamaan. Untuk model yang tipikal digunakan ini di dalam ilmu model ekonomi itu ada dua yang umum ya ini. Ada disebut PPF ya, Production Possibility Frontier, dan ada CFD ya, Circular Flow Diagram. Untuk PPF ini ya, kurva kemudian produksi. Ini contohnya seperti ini gambarnya ya. Jadi ini pada sumbu horizontal, ini consumer goods ya, consumer goods. Ini pada sumbu vertikal adalah capital goods. Ini kita lihat gambar ini, pada gambar ini ada panah ya. Jadi consumer good mengecil arahnya ke kiri. Nah, ini kita lihat grafiknya ya. Dari titik D bergerak ke arah C, itu adalah consumer good-nya mengecil, tetapi capital good-nya naik ya. Jadi di situ atau kebalikannya ya, capital good naik, di sini consumer good akan turun ya. Ini adalah, tapi kalau dari gambar ini dia ke kiri panahnya, jadi ini consumer good-nya turun menyebabkan atau keterjadian bersamaan adalah capital goods yang sedang naik. Jadi consumer good sudah kita sebut di part 1 ya. Consumer good adalah barang untuk konsumsi sekarang, capital good adalah barang digunakan untuk produksi barang atau jasa yang akan digunakan di kemudian hari. Jadi di sini pada slope dari PPF ini disebut sebagai marginal rate of transformation. Ini slope-nya ya, kita sebut sebagai marginal rate of transformation. Nah, titik-titik dalam kurva menyatakan inefisiensi. Ya, jadi ini adalah kemudian tanda panah. Ini konsep dari opportunity cost ya. Opportunity cost kalau kita memiliki suatu sumber daya itu kita hanya bisa membeli sebagian di antara yang kita inginkan ya. Keinginan manusia tidak terbatas, ingin segala macam, kemampuannya membeli terbatas. Maka kalau kita mengurangi membeli pada suatu hal tertentu, maka pada hal yang lain mungkin kita bisa membeli lebih banyak begitu. Kemudian ada cara kedua, ada circular flow diagram. Ini contoh adalah model karena bagaimana interaksi antar para pelaku ekonomi ini digambarkan dengan cara seperti ini. Ini contohnya ya. Contohnya ini adalah dari CFD, circular flow diagram ya. Di sini kita tidak berangkat dari mana ini bisa jadi seperti telur sama ayam ya. Kita di sini kita lihat kalau kita lihat dari output market ya. Jadi demand itu adalah dari household ya. Ini ada supply ke input market. Ini adalah gambar dari hubungan antara firms, antara pabrik ya, industri dengan household adalah yang menerimanya ya. Dalam telekomunikasi ini adalah di sebelah kiri, firm itu adalah operator ya, operator telekomunikasi misalkan ya, atau provider telekomunikasi. Sementara household itu adalah pelanggan ya, pengguna internet household ya. Jadi di sini ada
supply dan ada demand ya. Ada demand, ada supply, ada household, dan apa namanya seperti ini ya. Bisa digambarkan dengan gambar seperti ini. Dan berikutnya yang penting di dalam part 2 ini adalah model permintaan ya, dan penawaran. Jadi demand supply models. Nah, ini fungsinya biasanya secara matematika dituliskan bahwa fungsi demand atau demand functionnya ya, fungsi demand function itu adalah QD ya. QD adalah quality of demand ya. QD adalah quality of demand, atau bisa ditulis D saja, demand saja, atau Q besar, D kecil, quality of demand. Banyak buku menuliskan dengan cara berbeda. Secara umum dituliskan sama dengan A minus BP. Jadi di sini A adalah bilangan positif, sementara B-nya, slope-nya adalah negatif ya. Jadi fungsi demand ini slope-nya negatif, di mana kuantitas dari demand atau demand saja itu kita bicara, ada buku menuliskan D saja atau Q besar D kecil, itu A min BP dituliskan seperti ini. Ada bentuk kompleks yang lain, ada ya A min BP plus CY plus DP5 plus dan seterusnya DPS min EPC, itu lebih kompleks ya. Tapi ini kita sederhanakan aja lah untuk pelajaran mahasiswa S1 yang untuk pengantar ilmu ekonomi. Sementara kita sederhanakan untuk lebih mudah ya. Nanti pada kesempatan di soal-soal bisa saja kita berikan contoh fungsi yang lebih rumit. Dan supply ya, fungsi supply ya, fungsi supply ini adalah dituliskan S sama dengan AP plus B, atau sebenarnya QS, Q besar S kecil. Jadi supply kuantitas of supply itu sama dengan AP, jadi dia fungsi dari P ada price ya, price itu AP plus B. Jadi di sini konstanta B bisa positif, bisa negatif, bisa nol ya, plus B-nya ini bisa negatif ya. Tetapi slope-nya itu adalah positif. Ini ya. Jadi tetap asumsinya ceteris paribus ya. Di sini bahwa barang dan jasa tidak berubah akibat perubahan barang dan jasa yang sedang dianalisis ya, ini konsep ceteris paribus. Jadi dalam internet itu tidak seluruhnya bisa kita gunakan ini konsep ceteris paribus ya, problem ini. Nah ini hanya kita terbatas, misalkan gini, kita bicara pada era di mana misalkan BTS ya, BTS itu kan 2G ya untuk seluler. Kalau 3G disebut Note B, kalau 4G disebut E Note B, 5G disebut E Note B ya BTS, tapi orang udah terlanjur bilang BTS. Nah BTS-nya itu kalau dia 2G, kita bicara dalam 2G saja. Nah itu kita baru bisa pakai ini, ya pakai konsep ini ya. Atau kita bicara sedang 3G saja, tapi dalam peralihan, nah itu nanti dalam contoh soal itu akan tidak bisa dipakai sebenarnya rumus ini. Nah ini gambarnya, nah ini adalah kurva demand. Kurva demand itu adalah tadi sudah saya sebutkan bahwa slope-nya negatif ya. Jadi dengan demikian karena slope-nya negatif, maka ini agak berbeda dengan mungkin Anda mahasiswa ini ya yang baru belajar ini. Biasanya Anda belajar sejak SMP, mungkin SMP, SMA, kemudian mahasiswa di awal belajar matematika umum yang matematika biasa. Itu kan sumbu kartesian itu menggambarkan Y itu adalah kalau kita bilang fungsi kan Y sama dengan fungsi X, kita biasa begitu. Ini enggak ya, ini bukan fungsi, bukan gambar kartesian. Jadi ini mirip dengan kartesian, tapi ini bukan kartesian ya. Anda ingat bahwa di sini quantity demand sebagai fungsi dari price. Jadi melihat fungsi ini kita melihatnya dari kuantitinya ya. Jadi kalau kuantiti ini, kalau kita lihat ini menurun ini ya, kalau menurun, jadi kalau harga dia akan harganya naik, maka kuantitinya akan menurun. Kalau harganya turun, kuantiti akan naik. Ini melihatnya seperti itu. Jadi ini atau kebalikannya, di sini kebalikannya. Jadi kuantitinya, jadi ini fungsi dari kuantiti menjadi price. Jadi kalau kebalikannya itu jadi price, ini kita tidak dalam model ekonomi tidak dilakukan. Dan kurva supply ini adalah dengan slope positif ya. Jadi kurva supply. Jadi kalau harga itu naik,
ya apa namanya, supply akan naik gitu. Jadi ini kalau yang demand itu kan kita melihat kalau internet itu dari pelanggan ya, dari traffic pelanggan ya. Ini contoh dalam telekomunikasi. Jadi kalau secara umum ini ya, secara umum kalau tidak ada perubahan teknologi ya, tidak ada perubahan teknologi, kalau harga dinaikkan, harga internet ya per gigabyte-nya atau harga per Mbps-nya itu dinaikkan oleh operator, akan ada kecenderungan bahwa demand-nya akan menurun, traffic-nya akan menjadi lebih kecil begitu ya. Nah, kalau ini kurva supply ini adalah supply-nya. Jadi kalau harga itu cenderung ada kecenderungan harga naik, maka ada kecenderungan bagi operator atau provider akan memperbesar ya supply-nya. Jadi tadinya BTS dipasang atau Inut B dengan 40 Mbps ya. Tapi kalau harganya naik, misalkan ternyata tadinya 1 GB bisa dijual sekian, terus bisa naik harganya, maka dia akan cenderung untuk menaikkan harga. Jadi ini antara supply, antara operator dan antara pelanggan ini ada kurvanya masing-masing ya. Di mana kurva dari demand itu slope-nya negatif ya. Jadi fungsi demand terhadap price itu adalah slope-nya negatif, sementara supply itu slope-nya positif. Nah, ini kan menjadi ada suatu hal yang tidak sama, maka akan terjadi nanti titik keseimbangan ya. Titik keseimbangan itu adalah kalau kita gambarkan dalam satu diagram. Kurva demand dan kurva supply kita gambarkan dalam satu diagram seperti ini ya. Maka ditemukan suatu digambar seperti ini. Nanti dalam contoh-contoh soal kita akan berikan, tetapi mungkin lebih sederhana aja lah ya. Untuk soal lebih sederhana, kita mengambil garis lurus ya. Kalau kita amati ini garis lengkung ya, kurva demand maupun kurva supply. Nah, ini kalau kita dalam soal yang dalam persoalan yang nyata sih seperti itu, tetapi dalam soal-soal kita amati pada delta kuantiti yang tidak besar, maka itu dia masih berumpuk garis lurus ya, kurva demand maupun kurva supply-nya nanti kita berikan soal-soal di sini ya terkait dengan BTS ya. Tetapi tentu saja tidak yang rumit ya. Jadi kita berikan soal dengan tetap mengacu kepada ceteris paribus ya. Jadi kita bicara 3G, jaringan 3G saja, 4G, 4G saja. Nah, ini kan analisanya kita batasi gitu ya. Ada BTS 4G misalkan kita demand-nya traffic dari pelanggan itu berarti demand ya, nanti diingat-ingat ya. Gitu, traffic pelanggan sekian, harganya sekian, kemudian ada perubahan harga, dia akan ada naik, misalnya harganya dinaikkan operator, maka dia turun. Kemudian dari sisi supply-nya juga ternyata karena kemampuan pelanggan membeli lebih tinggi ya, dia mengutamakan internet itu menjadi sangat penting, maka ada kecenderungan harga itu menjadi naik. Maka si operator akan merubah, misalkan memperbesar kapasitasnya. Kalau semula dia pasang di satu BTS hanya 40 Mbps, dirubah menjadi misalkan 100 Mbps. Atau semula hanya 10 Mbps menjadi misalkan 40 Mbps. Jadi dengan demikian kurvanya akan berubah ya. Jadi di situ kita akan dapatkan, Anda bisa menghitung titik keseimbangannya pada harga berapakah ya, demand dan supply itu sesuai. Jadi ini yang dilakukan oleh operator seperti itu ya. Dia menjual harga dalam keadaan normal itu dengan mengacu kepada demand supply yang mereka hitung setiap hari demi hari, ada dalam waktu 1 minggu dan seterusnya. Tetapi tetap ya ini teknologi yang sama ya. Jadi kalau teknologinya berubah gimana ini? Jadi tidak bisa pakai ceteris paribus lagi ya. Kalau 4G mau dirubah dari semula 3G mau dirubah jadi 4G, nah ini ceteris paribusnya jadi terlanggar ya, agak susah kita. Jadi ini ada perbedaan. Kemudian berikutnya adalah market yang tidak seimbang ya. Pertama adalah terjadi excess demand ya.
Jadi di sini di mana demand itu melebihi supply ya. Ini terjadi ini di internet ya, di internet di seluruh dunia ya. Karena adanya OTT, over the top ya, service, ada YouTube ya, ada Facebook ya, dulu zaman dulu ada Facebook, sekarang ada WhatsApp ya. WhatsApp itu semula dikembangkan untuk fasilitas dengan bit rate yang rendah pun bisa. Tapi sekarang banyak orang menggunakan WhatsApp untuk kirim-kirim video, maka ya jadi kebutuhannya besar, trafiknya ya. Jadi demand itu naik terus yang disebabkan oleh adanya over the top service. Nah, ini akan menyebabkan harganya cenderung naik ya. Nah, ini yang terjadi di seluruh dunia. Tetapi, nah ini problem ini sekaligus saya sampaikan persoalan di operator di negara Indonesia dan negara-negara yang pendapatan per kapitanya tidak cukup tinggi. Nah, kalau di negara pendapatan per kapita yang tinggi ya, di Singapura, Australia, di Amerika misalkan ya, maka akibat dari demand yang naik terus karena pelanggan ini kebutuhan demand trafficnya itu makin tinggi. Dulu itu dengan 1 bulan itu hanya habis katakan 100 megabyte, kemudian naik bahwa 1 bulan itu minimal 1 gigabyte. Tapi sekarang ya bisa 1 minggu 1 gigabyte, bahkan mungkin ada yang 1 hari 1 gigabyte, ada 1 jam 1 gigabyte. Jadi demandnya naik terus, apalagi ini zaman kuliah online ini ya, demand naik. Nah, pada situasi seperti ini harga itu cenderung harus naik. Supaya apa? Kondisinya seimbang bisa tercapai, lihat dari gambar ini ya. Jadi kalau demandnya naik ya dia harganya harus naik begitu. Tetapi ini persoalan di negara-negara yang pendapatan per kapitanya naik, itu tanpa terasa ya. Ini Anda kalau punya kenalan atau Anda lihat di YouTube juga bisa, banyak anak YouTuber Indonesia misalkan yang tinggal di luar negeri yang pendapatan per kapitanya tinggi ya. Itu tanpa terasa mereka 5 tahun terakhir, kalau dulu pengeluaran 1 bulan itu cukup 100.000, kalau dirupiahkan jadi 100.000 rupiah, sekarang itu dengan 1 juta rupiah saja tidak cukup untuk kebutuhan internet mereka. Nah, jadi dengan itu per bulan ya, pengeluaran per bulan. Jadi bisa dinaikkan oleh operator, maka akan marketnya menjadi seimbang. Nah, problemnya kalau di negara-negara yang pendapatan per kapita tidak tinggi, nah ini ada problem ekses yang market tidak seimbang, tidak kunjung menjadi seimbang. Kenapa? Karena ketika harga dinaikkan itu ada demand yang tadi naik terus, yang melebihi kuantitas dari supply. Ya, jadi supply misalkan BTS dipasang dengan supply-nya misalkan 40 Mbps pada suatu daerah tertentu. Demandnya naik sehingga 40 Mbps nggak cukup. Nah, harusnya dinaikkan pada saat itu, harga akan naik sehingga kemudian operator tertarik untuk menambah supply-nya, memperbesar dari 40 menjadi 100. Tetapi kalau itu tidak terjadi naik, kalau dinaikkan tidak terjadi, tidak mungkin gitu ya dinaikkan lagi, maka operator tidak tertarik untuk menaikkan supply. Nah, ini problem kan. Akhirnya apa? Terjadi tidak seimbang terus. Akhirnya apa? Kualitas dari layanan, kinerja dari internet itu menjadi tidak baik. Nah, ini sejarahnya ya. Kemudian market tidak seimbang yang lain adalah excess supply. Nah, ini bisa mungkin ini contoh di negara maju, di negara yang GDP per kapitanya tinggi, ya ada satu daerah yang diberikan lebih tinggi, BTS dipasang 10 gigabit per second, tapi trafiknya, demandnya hanya lebih kecil daripada itu. Nah, ini problem ya. Jadi di sini bisa terjadi ya, tapi di Indonesia saya agak ragu apakah ada daerah seperti ini. Mungkin operator yang tahu ya, operator atau provider yang tahu. Mungkin ada daerah-daerah satu hal yang khusus di suatu tempat tertentu, operator ini memasang ternyata dia excess supply. Nah, ini cenderung harganya jadi turun. Nah, ini ya akhirnya apa ya, operatornya harus
memindahkan BTS itu ke tempat lain yang pada umumnya tidak terjadi supply itu. Kalau di Indonesia ya ini hampir katakan jarang lah. Itu hal khusus lah. Dan akibat adanya kenaikan demand dan supply yang atas, kita lihat gambar ini ya. Ini pada suatu kurva supply yang tetap, yang merah ya, gambar yang merah itu kurva demandnya berubah, ada kenaikan kuantiti dari demand, maka ada pergeseran titik keseimbangan. Jadi harganya menjadi naik ya, dari D ke D aksen ada perubahan ya di kanan. Nah, di kanan ini kebalikannya, pada demand yang tetap supply-nya ini kuantiti supply-nya ditinggikan, maka demand-nya kita lihat ada turun. Di sini adalah harganya akan menjadi turun ya. Ini adalah akibat. Nah, penurunan demand dan supply ini demand, kuantiti demand ini tadi, ini turun seperti ini. Nah, ini kalau terjadi bersamaan ini, demand yang lebih rendah akan mendorong adanya penurunan harga dan kuantitas barang jasa dipertukarkan ya. Penjual beli lower supply mendorong adanya kenaikan harga dan kuantitas. Ini tadi penjelasan yang sudah saya sampaikan. Elastisitas, nah ini definisinya adalah persentase perubahan dari kuantitas demand dibagi dengan persentase perubahan harga. Ini contohnya harga mobil ya. Tapi kita rubahlah ini, kalau kita kan orang telekomunikasi, harga internet ya. Harga internet misalkan tarif internet, pricing internet itu semula misalkan ya 1 GB itu katakan semula 50.000 ya, semula 10.000. Kemudian naik 1 GB itu menjadi 15.000 misalnya gitu ya. Jadi naiknya berapa? 50%. Tapi mengakibatkan trafiknya turun. Yang traffic itu semula misalkan dalam rata-rata pelanggan misalkan tadinya 1 GB per bulan menjadi 0,8 GB, jadi turun sebanyak 20%. Maka yang disebut elastisitas harga adalah 20% dibagi 50% ya. Jadi ada kondisi-kondisi, di sini ada 3 macam kondisi kemungkinannya. Pertama disebut kondisi elastic demand, itu kalau elastisitas harga adalah lebih besar dari 1. Kalau inelastik, kalau elastisitas harga itu negatif ya, kurang dari 1. Unitary elastisitas, kalau elastisitas harga adalah sama dengan 1. Nanti kita di kelas ini kuliah akan sampaikan video kuliah untuk Anda mempelajari ini. Nanti di kelas kita adakan diskusi ya, dengan diskusi untuk membahas ini, dan mungkin ada tugas-tugas dan mengerjakan soal yang kita akan juga diskusikan. Saya kira demikian saya sampaikan untuk bab 4 part 2, yaitu dari kuliah IT 4040 Ekonomi dan Regulasi Telekomunikasi yang saya ajarkan di program studi Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung, khususnya adalah mengenai model ya, model analisis masalah ekonomi. Saya sampaikan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.